Pak Ruki sudah, dari Pak Gaimat sudah, dari Kiai Ukit sudah. Ada pertanyaan pertama dari daerahnya Kiai Imat ini yang menarik. Mohon maaf, biar ini semuanya jelas. Karena begini, saya punya kawan banyak di sana gitu, termasuk alumni Pendidikan Agung itu. Ada juga orang sini yang mungkin di sana. Alah, coro bahasane Jawa iku, Kiai Imat iku telek, gak gotak nawu sorop kae gitu. Mohon maaf ini ya. Saya mendekan ngono kan gen piye ya, gen pelong gitu loh. Konco-konco sing nang Banten gen ngrungokno, mungkin dia penasaran kan. Sebenarnya Kiai Imat ini cara mondok ning endi sih gitu. Biar jelas, karena nanti kan lama-lama terkuak. Soalnya neng kono iki nduk bantai tonggone dhewe, aremok to. Sama seperti saya dulu, alah walau yai pekok goblok, gak iso ngopo-ngopo, gak pondok gitu, gak tahu mondok. Lah ketika teman-teman saya mondok di Pendidikan Agung datang ke sini, melongo sing ngelokne ngono. Lah ini tolong, Kiai Imat dulu mondok di mana? Nanti kan lama-lama tahu biar jelas gitu. Ya, kalau apakah saya bisa nahu sorab? Lihat saja buku-buku saya bahasa Arab di Maktabah An-Nur. Ada 22 kitab saya di Maktabah An-Nur. Itu ada di Emirat Arab. Muhammad. Saya mengarang kitab tentang nahu sorab, nahu itu kitab Amil, Syarah Alfiyah. Alfiyah itu yang diaji di Jawa Timur sebagai kitab nahu paling tinggi. Saya sudah sarahin dan sarahnya bisa di-download di maktabahanur.com, di arsip ORG, dan bisa beli dan bisa diteliti mana yang salah. Itu dalam kitab nahu. Dalam usul fikih saya ngarang Talkhisul Khusul dalam usul fikih. Dalam kitab Qawaid Al-Fiqhiyah saya mengarang Al-Jalaliyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah. Dalam kitab Balaghah saya mengarang Syarhul Maimun fi Syarhi Al-Jauharil Maknun. Kitab Jauharil Maknun adalah kitab yang sangat populer di dunia pesantren sebagai cara santri memahami ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi'. Dan saya sudah sarahi kitab itu. Silahkan melihat kitab saya, dan itu dijual bebas dari penerbit mulai Kediri, Jakarta, Pasuruan, Jogja, semuanya itu ada di Sofi, dan kitabnya itu bisa diteliti. Dari situ akan dilihat seorang apakah dia bisa ilmu nahu atau ilmu sharaf atau ilmu balaghah atau ilmu fiqih. Nihayatuz Zen, kitab Syekh Nawawi, sudah saya syarahi dalam kitab Al-Muktafi, dan kitabnya bisa di-download siapa saja di internet. Lihat saja syarah Nihayatuz Zen Imaduddin Usman Al-Bantani, karya Syekh Nawawi itu sudah saya syarahi. Nama kitabnya Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zaini li Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Oke. Kalau mondoknya, mondok saya pertama saya mondok di Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, pimpinan Syekh Muhammad Sanwani. Dia pengarang kitab. Kitabnya banyak, di antaranya kitab Babe Nenem. Babe Nenem ini adalah nado maksud bahasa Jawa. Beliau banyak sekali ngarang kitab, tapi banyaknya bahasa Jawa. Kemudian yang kedua saya mondok di Syekh Sanja bin Kasmin, Pondok Pesantren Riyadul Alfiyah di Pandeglang. Itu satu angkatan banyak ya, itu banyak yang kenal saya. Kemudian saya mondok lagi di Syekh Tubagus Hasuri bin Tahir di Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Kalau Syekh Sanja itu khusus kitab Alfiyah saja. Kalau Syekh Hasuri bin Tahir itu seluruh kitab. Di beliau inilah murid dari Syekh Alwi Al-Maliki. Masya Allah. Beliau Syekh Hasuri Tahir ini selain berguru kepada Syekh Alwi Al-Maliki, juga berguru kepada Syekh Hasan Al-Masyad, Syekh Yasin Al-Badan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, dan kitab-kitab yang lain itu di Taif. Kemudian saya mondok lagi kepada Syekh Mufti bin Asnawi, pengarang kitab Amsilatul I'rab. Itu bisa, semua nama-nama yang saya sebutkan itu semuanya ada di internet ya. Jadi bisa dicari, itu Syekh Hasuri bin Tahir siapa, Syekh Sanja bin Kasmin itu siapa. Kemudian saya mengaji di Syekh Muhammad Amin, Syekh Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani. Tapi saya tidak mukim. Saya hanya ngaji dari pesantren mukim saya malam Selasa dan malam Jumat. Ngaji kitab Ukhudul Juman pada Buya Dimyati. Buya Dimyati itu seorang sufi yang tidak pernah bicara tasawuf. Dia ngajinya kitab alat, ngajinya kitab tafsir, ngajinya kitab fikih. Itulah sufi yang asli.
Orang sufi bukan ngomongin tasawuf halu-halu begini-begini kepada orang seakan-akan dia sudah sampai pada derajat tertentu. Seorang sufi asli itu, tasawuf itu adalah fil a'mal, dalam bagaimana dia membawa tasawuf dalam akhlak, dalam tingkah laku, dalam kehidupan, bukan untuk dibicarakan. Kemudian saya mondok lagi pada ilmu tauhid pada Syekh Obay Hasan Basri di Karawang. Saya mondok kitab-kitab alat di pesantren Warudoyong di Sukabumi. Saya juga mesantren di banyak pesantren pasaran sampai Kaliwungu, tafsir Jalalain dan kitab As-Sirrul Jalil, kitab Hasbunallah. Puasa kilatan gitu ya. Kilatan. Insyaallah. Dan kalau kilatan-kilatan itu kan ya hanya 10 hari, 15 hari menamatkan satu kitab. Dan saya juga pernah ke Mesir untuk ijazah kitab-kitab kepada Musnidud Dunya Yaumaid, yaitu Syekh Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani di Iskandaria. Saya mendapatkan seluruh ijazah kitab-kitab hadis, dari mulai kitab Sahih Bukhari, Kutubus Sittah, kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Ma'ajim, kitab-kitab Mu'jam, kemudian kitab-kitab Musannafat, cara menulis dengan musannaf seperti Musannaf Ibnu Abdul Razak dan lain sebagainya. Nah, ini tidak pernah saya ungkapkan karena bagi santri itu sebenarnya ini adalah ta'ajub ya, ta'ajub. Terima kasih ya, karena teman-teman di Banten ini terus terang saya aku rada kemeropok rada anyel gitu loh. Mosok kemet ragu tak ngaji mbok undang kayak kan rada waduh mosok aku salah deh. Nah, maka ini karena kan ada sekarang ini lagi zamannya framing. Ya. Ya muhibin-muhibinnya itu kan lagi framing supaya orang tidak percaya. Nabi Muhammad aja disebut dalam Quran sahirun, majnunun, kadzabun dan sebagainya. Jadi tidaklah terlalu aneh. Ya, kembali ke Mbak Lawi, monggo. Monggo. Kalau ada yang tanya silakan dari ibu-ibu mungkin penasaran. Dan satu ya, kita bukan membenci sebuah klan. Kita hanya meluruskan pengakuan bahwa pengakuan mereka tidak terbukti. Silahkan menjawab. Saya sudah kirimkan ke Rabita Lawiyah Pak Rukianto, sampai sekarang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Karena nggak ada jawabannya. Makanya debat-debat itu saya karena mereka dulu Pak Rukianto, mereka itu ngomong seperti ada seorang Habib Baharun, wahai kiai-kiai jangan sampai merasa dirinya walaupun pinter ngaji kitabnya, jangan sampai merasa dirinya sama dengan habaib. Anda ini kiai nggak bisa sama dengan habaib, karena habaib ini turunan Nabi, ada darahnya Nabi. Sekarang kita buktikan benar nggak ada darahnya Nabi. Kalau silsilahnya nyambung nggak, itu bisa dengan ilmu nasab, bisa dengan kitab-kitab nasab. Kalau ada darah Nabi atau tidak, itu dengan tes DNA Pak Rukianto. Dan sekarang sudah dites 180 orang, hasilnya gagal maning. Karena apa? Ada satupun yang nyerempet. Tidak ada. Bisa dipastikan tidak ada satupun mereka yang mengaku Ba'alwi sebagai keturunan Nabi itu adalah keturunan Nabi, tidak ada. Maka saya mengatakan kepada pembela-pembela Balwi itu, masalah akhlak kan itu ada yang baik, ada yang tidak. Masalah ilmu ada yang pintar, ada yang tidak. Kita hormati yang berakhlak baik, yang berilmu, tapi jangan minta tarif kan? Begitu. Tapi kalau masalah nasab ini sudah qat'i dengan tes DNA, mereka laisu min abna'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.